Baik, Bapak Ibu semuanya yang hormati, ya, sebelum kita mulai acaranya, jadi mohon perhatiannya. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pak Bangli yang hormati, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi atau pengimbasan pendidikan guru penggerak, ya. Kami di angkatan 9. Baik, sebelum kita mulai, ngiring Mas Baswedan di dosen yang dibasul, susunan sana beringgir kiri Pak Nusana. Demogi kegiatan diseminasi hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan dengan mengaturkan langsung kare Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Pak Bangli yang sudah meluangkan waktu hadir pada acara hari ini. Bapak Ibu semuanya yang banggakan. Jadi yang pertama dia sampaikan apa sih sebenarnya diseminasi dan tujuannya apa. Diseminasi ini adalah program daripada guru penggerak, bagaimana calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak itu mampu mengimplementasikan ataupun mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi dia nanti sifatnya adalah berbagi apa yang telah yang dapatkan dalam pendidikan guru penggerak selama ini. Jadi hari ini dia sudah sampai pada modul 2.1, ya. Di sini pada pengimbasan ini baru di modul 1.4 tentang materi budaya positif. Oke, untuk mempersingkat waktu yang mohon pada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada pagi hari. Itu waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak Om Swastiastu. Yang pertama, tidak pastinya memaafkan rekan-rekan semua pada direktur dan 9 yang telah hadir 30 menit pada ada hal bukan kedinasan tapi pribadi yang menyebabkan itu terjadi sehingga tidak rekan-rekan semua tidak mohon maaf atas keterlambatan. Selanjutnya Pak Mas Dato CGP, demikian juga rekan-rekan sebagai peserta diseminasi yang berjalan nanti. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi program kegiatan CGP bagi satu rekan kita Pak Yaman Suharto yang masuk pada diseminasi CGP angkatan 9 di tahun 2020. Mudah-mudahan satu CGP lagi yang kita miliki sekolah ini memang mengawali proses CGP di sekolah ini, memotivasi mereka untuk ikut kegiatan ini, di mana informasi sampai dengan saat ini CGP itu wajib bagi semua guru SD. Informasi sampai saat ini, sehingga dengan demikian kepala sekolah pun yang sebelumnya hanya dipersyaratkan memiliki sertifikat calon kepala sekolah tingkat nasional, sekarang itu sudah wajib dibebankan CGP lagi, hanya saja dalam program rekognisi. Dari itu angkatan 1 rekognisi dengan jumlah peserta pada 50 orang kepala sekolah sudah dimulai. Tetapi apakah berlanjut atau tidak, kembali itu adalah kewenangan dari Kemdikbud dalam program. Baik Bapak Ibu, menarik sekali. Sebenarnya kita sangat-sangat penasaran dengan CGP, dengan kurikulum Merdeka, karena secara tidak langsung dan tidak lengkap banyak pembaruan yang memaniskan, yang kesan, tidak hanya kesan, sangat memanusiakan manusia, bahkan mendewakan manusia kalau diisi. Dan suatu saat nanti pasti produknya adalah gratisan yang tidak yang caranya. Karena nggak boleh sama sekali mendapat perlakuan yang sangat bunyi halus dan sebagainya.
yakin bekerja sih perlu beroperasi. Karena lu halus kemudian pasti akan bosan. Itu. Tidak penasaran dengan program itu. Kenapa? Bukan membilang dia tidak. Tapi pengalaman saya sendiri yang menyebabkan saya jadi penasaran dengan itu. Karena dia dibentuk bukan dalam lingkungan yang sehingga dalam satu diskusi dengan pengawas pernah saya menyampaikan bahwa guru yang paling saya ingat bukan guru yang memperlakukan saya seperti itu, bukan guru yang mengasih nilai paling tinggi di jasa saya, tapi guru yang paling saya ingat adalah guru Anita Nenang Baistia, dan itu adalah almarhum Pak Loko. Bukan guru saya di sekolah yang terkait masuk di seluruh A, di SMK 1 dan juga karena, tapi yang ikut tim Bali waktu itu adalah gerak jalan 45 kilo yang terlambat setengah menit harus nyongkok di lapangan Bedau sampai di tengah lapangan dulu di tengah. Itu berapa? Tapi dia sangat ingat dan hijau pun tepuk dapat kesempatan bersama beliau dari pengawas dia jadi bercerita baca. Nah, artinya apa? Tidak sampaikan itu sudah terjadi perkembangan paradigma pendidikan kita dari tahun sebelumnya seperti itu menjadi sekarang. Tetapi yang kita harapkan adalah apapun itu kita realistis saja dan logis-logis saja, sehingga apa yang mesti kita terapkan di dunia pendidikan yaitu kita akan terapkan. Dan bukan untuk membandingkan tidak sampai hari ini, tetapi itulah pergeseran perubahan paradigma pendidikan kita dari kurikulum 75 mungkin yang pertama sampai dengan kurikulum yang sekarang yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Kita tidak akan a priori dengan perubahan, tetapi semuanya akan disesuaikan dengan kondisi dan setengah itu. Semakin banyak nanti rekan-rekan yang jadi GP diawali dengan proses CGP, semua bisa berdiskusi banyak. Yang mana versi mana sih yang akan kita ambil? Itu harapan kita. Nah, kemudian di diseminasi ini di modul 4 tadi kita susah ngobrol dengan Pak Man, materinya adalah budaya positif. Jadi mulai dari berpikir positif, kemudian ada self control, kemudian pendampingan, pengawasan atau apa nanti mungkin dengan Pak Man yang keduanya bisa berbagi, karena diseminasi itu sesungguhnya adalah berbagi tentang informasi, ide ataupun gagasan dan teori-teori yang akan diberlakukan. Berharap semakin banyak teman-teman yang bisa ikut CGP dan menjadi kewajiban sekolah, karena ini adalah program nasional, menjadi kewajiban sekolah untuk mendukung setiap guru yang mengikuti program ini. Itu yang bisa kita sampaikan dalam kegiatan ini. Jadi apapun informasi dalam diseminasi atau pembahasan manajemen itu adalah pasti diseminasi yang terkait dengan peran kita, fungsi kita sebagai guru. Jadi diharapkan terjadi sharing, terjadi diskusi yang memang nantinya bisa bermanfaat untuk pertama pastinya pengembangan profesi kita, kompetensi kita sebagai guru. Selanjutnya realisasi ataupun penerapan semua itu dalam kapasitas kita melaksanakan tugas sebagai guru. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, sehingga untuk proses selanjutnya bisa dilanjutkan dengan proses ataupun kegiatan diseminasi yang settingnya sudah disampaikan oleh Pak Mansuarke selaku CGP. Atau susun hormat atau susun rekan-rekan semua, selamat untuk kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan dunia pendidikan.
pendidikan kita, duduk dengan Pramu Sadi, Om Sadi, Om, lalu tidak kembali. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan pada kegiatan diseminasi ini, dan saya pribadi tak lupa juga mengucapkan terima kasih atas supportnya ya. Mulai dari saya mengawali untuk mendaftar dengan 3 kali sudah mencoba, sampai detik ini saya sudah mengikuti pelatihan. Begitu juga pada teman-teman, saya pribadi mengucapkan terima kasih banget atas supportnya yang telah hadir pada hari ini. Ya, walaupun dengan dalam kesibukan mungkin ada yang sedang mengajar ataupun ada yang kegiatan lain, sehingga meluangkan waktu untuk hadir kita di sini untuk berdiskusi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik, untuk modulnya yaitu 1.4 tentang budaya positif ya, dilakukan forum diskusi refleksi kritis tentang budaya dan lingkungan positif. Kompetensinya yaitu guru bergerak memahami pentingnya pengetahuan, kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Dari sekolahnya ini aman dan nyaman. Yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan wujudnya visi sekolah yang bersifat berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ini berpihak pada murid dan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif. Yang berikutnya, melakukan evaluasi dan refleksi dengan praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif yang menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Capaian umum yang terakhir yaitu guru mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan muridnya. Ke identitas modulnya, ya, jadi agendanya tadi juga yang sudah sampaikan. Yang pertama ada pembukaan, habis itu ada presentasi materi. Adalah presentasi materi, mungkin nanti ada tanya jawab, silakan sambil jalan. Yang keempat ada praktek segitiga restitusi. Yang kelima ada refleksi, umpan balik, dan yang keenam ada penutup. Baik, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak kita menggunakan alur belajar merdeka. Ya, jadi mungkin semacam kegiatan pembelajaran lah kalau di kita namanya FPP gitu. Tapi kalau dalam pendidikan guru penggerak ada namanya alur belajar merdeka yang meliputi pertama mulai dari diri sendiri. Jadi kita belajar mulai dari diri sendiri, tidak ada pendampingan di sana, tidak ada fasilitator, tidak ada PP ya. Sudah itu ada ruang eksplorasi konsep, ruang pemahaman kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Yang dia lakukan sekarang ini adalah di aksi nyata seperti itu. Baik, pembukaan sudah ya, dan sebenarnya sudah. Sekarang kita lanjut ke SPK. Nah, SPK-nya sangat simpel. Ya, kita membuat suatu pernyataan dengan kalimat yang diawali jika. Ya, di sebelah kiri silakan tulis. Aduh, jangan lupa bawa kertas lagi. Ada bawa kertas nggak ya? Jangan lupa bawa kertas. Nih, bukunya boleh lagi. Teman yang sebelah kiri silakan menggunakan kalimat jika di awalnya. Yang di sebelah kanan maka. Benar ya? Balik ya? Gak apa-apa. Yang balik gak apa-apa. Yeah. Kiri jika, kanan maka. Nanti kita akan coba itu akan menjadi satu kesatuan cerita yang
cerita yang seru. Ya. Bebas. Diawali dengan kata yang sudah kiri jika ya, di belakangan maka. Nanti kita ungkapkan di sini sudah kiri jika apa, bla 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 bla, akan disambungkan maka bla 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 bla, jika lagi bla bla bla, itu akan menjadi sebuah cerita yang seru. Baik, waktu 2 menit. Ya, silakan berpikir 2 menit. Kita saya carikan kertas dulu ya. Oh, jika ada sana maka. Yuk makan itu. Ini Kita jika di sini jika ada. Ini jika. Jika maka. Ya, sama. Sudah. Sultan segini. Jika sebelah kiri maka sebelah kanan. Apa nih? Jika dia Bebas. Kalimatnya bebas ya masing-masing. Nanti kita akan suruh membacakan ya dari jika, misalnya jika makaper berarti mau nggak jawabannya di sini makan gitu loh. Ya, karena kalau nyambung pasti ketemu, sehingga akan menjadi suatu cerita yang seru seperti itu. Silakan. Tergantung sih kesan gua ngecing itu banyak. Kalau apa namanya segelombang pasti nyambung. Kalau nggak segelombang nggak nyambung. Mental pasti. Ini yang transfer batin. Kalau nyambung mental. Jadi kerjasama. Tidak boleh kerjasama. Mental. Tidak boleh kerjasama ya. Ya sudah. Kalau jawabannya disembunyikan. Jangan lalu nih. Ini kan lalu. Jadi pas awal langsung game Nah, gua jawabnya minum makan. kan makan cuma. Sudah? Ya. Sudah. Makannya sudah? Sudah. Pak Dewo sudah? Sudah. Dah. Oke. Pak Sudani makan? Sudah. Oke. Laluan di paling jangan. Speaking kan apa nggak nyambung? Biar nyambung ya. Kita mulai dari mana ya? Dari Pak Sudani ya. Ya, silakan. Yang kedua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nini Sumail. Saya dari Indonesia. Saya membuat kalimat seperti ini. Jika kalian nanti menjadi guru penggerak, tentu akan menjadi kebanggaan kita semua. Kamu enggak? Maka akan terjadi sakit. Jika aku kaya, maka kita sebagai guru harus mengajar dengan gaya positif. Sederhana. Jika saya jatuh, Oh, jatuh katanya apa yang kamu komen? Maka saya akan hidup. Jatuh dan cepat itu. Bayarnya ini di bos. Jika mata kita ngantuk, maka saya tidur. Maka saya cuek. Ini loh, ini di mana? Pak saya konek kayak gitu. Gua nggak ini yo. Gua nggak ini. Sudah loh. Jangan pakai itu. Ini seru
Sebenarnya SD-nya simpel ya, tapi bagaimana kita karena ada di sana kalimat-kalimat nanti yang akan membuat kita yang lebih cocok sehingga kelas menjadi ramai, bahkan bisa jadi gaduh ya. Tapi bagaimanapun kita berusaha mungkin di awal pertemuan, di pertengahan ataupun di akhir memberikan ice break kepada anak didik kita. Baik. Ya, jadi tujuannya daripada ice break ini adalah bagaimana menyamakan persepsi. Walaupun kita jauh, tapi mungkin dengan kode-kode apa sehingga akan menjadi sebuah cerita. Seperti tadi, jika saya ngaduk, nah di sana kan dia pura-pura buat ngaduknya udah cuek ya, saya kan cuek itu. Tapi kalau memang sudah di setting, istilahnya kasih tanda-tanda pasti paham. Baik, lanjut. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, kita sepakati dulu. Jadi dalam kegiatan ini kita membuat kesepakatan kelas bagaimana kita agar kegiatan dari diseminasi ini berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang pertama kita sepakati berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi jika ada mau mengajukan pendapat ya, maupun yang berbicara, yang lain wajib mendengarkan. Oke, jadi kita sama-sama sama-sama saling menghargai lah di sini. Sudah itu yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Setuju? Setuju. Peserta wajib berpartisipasi penuh. Setuju? Jika ada yang acara yang sifatnya mendesak, kami persilakan. Ya, tidak harus dipaksakan. Yang kelima, mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Setuju? Ada yang kalau misalnya ada yang terbebani, ya yang persilakan untuk meninggalkan. Ada tambahan lagi untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Ada? Kalau enggak yang lanjut. Nah, di kelas pun kalau bisa Bapak Ibu buat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan siswa, apapun nanti yang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ya bukan peraturan ya, ini bukan peraturan tapi kesepakatan. Ya bukan peraturan, kesepakatan. Bedakan antara peraturan dengan kesepakatan. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran materi ini yaitu pertama adalah tentang budaya positif, memahami nilai-nilai kebijakan universal, membuat keyakinan kelas. Nah, tadi kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Sudah itu ada memahami tentang hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya ada restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, di sini lagi kegiatan lagi. Ya, kegiatan kemarin tentang teori kontrol. Ya, cobalah membuka. Sekarang coba dari Bapak Ibu, mau di samping, mau di depan ya. Siapa yang mau nanti mengontrol sesuatu benda yang ada di tangan, ya, misalkan ini pegang. Yang di sebelahnya silakan ngerayu dengan cara apapun, mau dengan memberikan hadiah, mau dengan paksaan, biar benda yang ada di tangan itu bisa dibuka. Oke, di sebelah kiri mungkin yang nanti akan memegang benda, di sebelah kanan mencoba untuk merayu. Ya, paham permainannya? Yang di sebelah kiri Anda berusaha mempertahankan benda yang Anda pegang di tangan. Ya, karena ini adalah permainan teori kontrol. Ya, yang di sebelah kanan mencoba merayu dengan segala cara, termasuk dengan intimidasi boleh. Ancam dia, agar dia mau membukakan tangan. Kalau enggak, dengan hadiah boleh. Kasih uang 100.000, mau enggak dia membukakan tangannya? Ya, paham Bapak Ibu?
Ya, jadi di sini adalah teori kontrol. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengontrol yang di sebelah sini agar mau dia membuka tangannya. Ya, silakan mau dicari siapa lawannya. Aku sama kamu lah, aku mau terus makan. Oke, Rizka sama Pak Wal. Rayu dia semaksimal mungkin. Kalau bila tidak perlu kasih uang. Kalau enggak intimidasi dia. Intimidasi dia. Apa yang ada di oh, nggak boleh. Ayo tebak. Berikan ke aku Rizka. Gak mau. Teater. Gak mau. Nanti tak kasih upah. Apa? Tak kasih upah. Apa? Upah mau aku berikan. Aku mau isi dompet. Pas kebetulan isi surat utang. Utang kamu Pak. Ayo berikan apa itu? Isi dompet. Ya, waktu kasih lagi 2 menit. 1 menit aja lah. Gak mau. Belum dikasih isi dompetnya. Isi dompetnya ada. Tak kasih. Surat deh. Lihatin dompetnya, tapi aku ngambil sendiri. Isi dompetnya Dompet kayaknya. sih. Struk gimana? Tipis gede-gede. Seikat kan orang. Apa kalau dompet ya? Kita kasih nanti BPKB Milano. Udah. Saya udah punya. Sudah punya. Sudah lunas belum? Tidak perlu bayar. Enggak, saya cuma beli sih dompet. Nggak ada dompetnya Pak. Siapa dompet? Kalau nggak dikeluarin dompetnya nggak bisa, bukan apa yang ada di tangan. Mikir apa? Belajar. Nggak mau ya? Kira apa? Gimana? Karena syarat saya tidak dipenuhi. Oh gitu. Oke. Syaratnya tidak bisa dipenuhi. Saya jerah ya Pak? Ya. Oke. Itu. Kontrol. Ada yang mau coba lagi? Papaya dia banyak punya kucit nih. Ada yang mau coba lagi? Sudah terlambat. Oke. Boleh coba lagi sama Pak Santika. Hanya dia lagi. Pak Santika. Bagaimana Pak Hasan itu untuk membuka tangannya? Boleh dengan merayu, boleh dengan Boleh memegang. boleh memegang, Boleh dipaksa. Ayo pegang Pak. intimidasi kan? Intimidasi boleh termasuk mengancam. Kasih uang atau apa? Silakan. Oke. Itu good. Apa yang kamu bawa? Ada ya, mau tahu aja, mau tahu banget. Aku mau bisa kamu. Mau sama? Ini ada pisau. Kamu mau sama sini apa? Mau apa? Enggak, aku bukain pokoknya. Tusuk gini. Yang tinggalin di mukanya serius kayak gini. Agak grogi nih. Tadi mesti grogi dulu. Dari Pak, serius pengen nusuk. Ya. Rayunya serius mesti grogi. Gak bisa, gak terbuka. Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Besok dengan jarum Oke. putih. Kita sudah mencoba 2 orang ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Rizka gak membuka? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Budi Wahid kenapa gak dibuka? Hasan Ada selempang. Hasan Pak nggak mau halus namanya. Coba kayak ini halus terus ya Bu. Jadi dari kegiatan tadi yang bisa diambil bahwa posisi kontrol itu ya lebih diutamakan berasal dari diri sendiri, ya sampai intimidasi pun dia nggak mau membuka apa yang menjadi milik dia ataupun apa yang menjadi dia pertahankan. Jadi posisi kontrol yang utama itu adalah dari diri sendiri. Nah, termasuk juga dalam kegiatan apapun di CKP kalau tidak ada keinginan dari diri sendiri, ya enggak. Nah, seperti itu. Jadi posisi kontrol yang utama itu adalah berasal dari
diri sendiri. Oke, kita lanjut. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Ya. Pertanyaannya, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Mungkin kalau Bapak Ibu terlintas, disiplin adalah aturan yang ditaati ataupun kebiasaan, kan seperti itu ya, disiplin. Pasti kebanyakan bahwa bagaimana kita mengikuti aturan yang sudah ada, kesepakatan yang sudah ada. Nah, apa hubungannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, bagaimana kita berperilaku? Siapa yang bisa menjawab ini? Bagaimana kita berperilaku? Bagaimana kita berperilaku? Perilaku kita itu seperti apa? Apakah mau menjadi seorang tertentu? Apakah mau jadi, misalkan, oh saya mengikuti gayanya si Albert Einstein, oh saya mengikuti gayanya si itu. Kan kita punya pandangan, ya. Mengapa hal itu yang di sini ada pertanyaan bagaimana kita berperilaku. Kalau menurut saya, dan juga ini ada bisikan saya dari teman saya, sebaiknya kita menjadi diri sendiri. Apapun yang kita lakukan, kita harus percaya dengan diri sendiri. Bahwa kepercayaan itu meningkatkan kepercayaan diri, percaya pada diri sendiri, artinya kita mampu melakukan apapun dengan kemampuan diri. Menjadi diri sendiri itu memang sangat susah, juga tidak gampang, karena kadang kita pun akan meniru sedikit karakter dari orang lain. Tetapi kembali ke diri sendiri, apakah itu menjadi poin utama untuk mengikuti orang lain, ataukah menjadi fokus utama untuk menjadi diri sendiri? Yang terakhir itu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, dari dorongan orang lain, ataupun dari diri sendiri? Pasti nyambung kan? Apa Pak? Ulang. Tiga yang nomor 3. Apakah kita melakukan sesuatu, ya sesuatu itu terserah kan, mungkin mengajar, mungkin apa? Apakah itu karena adanya dorongan dari lingkungan, ada dorongan orang lain, atau dari diri sendiri? Oke, saya coba jawab ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya apakah kita melakukan sesuatu karena yang pertama dari lingkungan, mungkin Pak, karena kebanyakan mungkin karena lingkungan kita belum mengenal, mungkin kita perlu beradaptasi. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan atau dengan dorongan orang lain. Kalau dari diri sendiri itu sudah pasti. Kalau sesuatu yang tidak didasari dari kemauan dari diri sendiri seperti Pak bilang tadi, kita nggak mau lakukan seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan ya, karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kalau dari orang lain mungkin. Ya. Kalau kita mau kembali lagi ke diri sendiri. Ya. Terima kasih Bu Dirut dan Pak Satika. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Jajar Dewa, ya, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin berarti yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain didisiplinkan diri. Jadi kalau kita tidak membuat disiplin diri sendiri, wajiblah adanya aturan, ya, adanya peraturan, adanya seseorang bisa mungkin disiplin, penegakan disiplin, dan seperti itu. Ya, jadi disiplin positif yang pertama sesuai dengan yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi adalah berasal dari diri sendiri, berkata yang baik, berbuat yang baik, dan berpikir yang baik. Sangat sebenarnya tujuannya daripada disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebijakan yang bagaimana yang perlu kita pertahankan dan perlu kita kembangkan di sekolah, ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di sana nilai kebijakannya, nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa, berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebijakan yang kebajikan yang disyaratkan oleh kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Yang lainnya ada lagi, ya, sesuai dengan IDO, Primary Years Program (PYP). Sikap murid itu harus satu, mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nanti banyak sebenarnya kebajikan yang universal yang ada yang perlu kita terapkan di sekolah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Teori motivasi ada 3 sebenarnya. Bagaimana kita bisa memotivasi orang, ya? Bagaimana kita bisa membuat orang itu untuk melakukan sesuatu? Yang pertama, motivasi disebabkan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu melakukan ini enggak? Bapak Ibu melakukan sesuatu, termasuk juga mungkin pagi-pagi datang ke sekolah karena ini enggak? Ya, benar ya. Kalau saya berarti enggak ya. Bapak Ibu mungkin mengajar karena ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi termasuk juga ke anak-anak. Ya, jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi pertanyaan ada di dalam diri kita, pastinya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti hukuman atau saya tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau Bapak Ibu berpikir, oh saya melakukan ini teman upah, saya melakukan ini biar dapat penghasilan imbalan. Memang sekarang apapun itu pasti akan dihargai, ya. Karena penghargaan bukan hanya dalam bentuk uang, materi, termasuk juga dalam bentuk keyakinan maupun kepercayaan. Ya. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan yang terdapat dalam keyakinan itu bahwa saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, jadi yang terakhir itu adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, sesuai dengan keyakinan. Jadi untuk menghindari keyakinan ketidaknyamanan hukuman dan juga imbalan itu adalah sifatnya dari
artinya tidak mulai dari diri sendiri. Jadi yang disyaratkan ataupun yang diharapkan yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu mulai dari diri sendiri. Walaupun itu mungkin belum bisa maksimal, tapi kita berusaha, dan saya juga berusaha. Karena saya tidak bangun sumbangan, saya pasti akan berusaha bangun sumbangan. Kalau memang hal itu menjadi sesuatu yang penting buat diri saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah, hukuman dan penghargaan. Dihukum dan oleh penghargaan. Ini yang juga heran, kenapa sih dihukum oleh penghargaan? Ya, bisa Bapak Ibu menyampaikan apa sebenarnya yang baru juga dapat dihukum oleh penghargaan, Pak. Saya baru juga tahu bahwa penghargaan itu dapat menghukum. Penghargaan bisa menghukum? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Yang bisa menghukum itu adalah manusia. Penghargaan, oke. Dihukum oleh penghargaan. Kalau menurut kacamata ya, kalau penghargaan itu kan modelnya semacam kayak reward. Ya. Jadi apresiasi positif. Kalau misalkan dihukum oleh penghargaan sih, kadang-kadang yang menghukum itu kan individu ya. Jadi kalau kita berbicara disiplin, kalau hukuman itu sebenarnya kan dia berupa sanksi. Sanksi yang mungkin diberikan dari kesepakatan bersama. Kalau kita bicara di kurikulum mereka, kalau yang adanya dengan penerapan itu, jadi untuk bekerja daripada berkembangnya hal-hal yang berkembang ya, kita harus paham dengan kita memberikan suatu penghargaan yang positif sehingga anak-anak itu karakternya akan berubah. Tetapi di balik itu Pak, ada sisi kelemahan Pak, karena mereka individu juga Pak. Jadi kadang-kadang individu yang unik sekali Pak, dan bahkan kita juga individu Pak. Nah, individu yang lebih sangat unik nih. Tapi karena dia melihat Pak, makanya dia juga akan belajar dengan melihat. Walaupun kita berikan kesepakatan ABC, hukuman ABC, tapi karena dia melihat sesuatu menurut kacamatanya mereka, oh apa yang sudah kita sepakati menjadi kesepakatan bersama, dan juga mereka tidak melaksanakan dan menjalankan, sehingga dia akan berimbas kepada penurunan tingkat disiplin. Itu sih kacamata dia. Sehingga sebenarnya penghargaan itu nggak bisa menghukum. Menghukum positif ya setuju, kalau negatif tidak. Pertanyaan saya lagi satu. Sedulukah Bapak Ibu jika ranking kelas maupun ranking pendidikan itu dibuat ataupun disampaikan kepada anak? Oke, menurut saya kita itu maksudnya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa oke, nyambung ke sana penghargaan yang tadi bertanya. Perankingan itu setuju nggak dilakukan? Intinya. Menurut yang karena kalau pribadi Pak, untuk perankingan tersebut kayaknya tidak perlu dipublikasikan. Karena kenapa? Dari sekian pengalaman dari SD sampai SMA sampai kuliah, ranking itu saya tidak dapat. Karena saya pintar. Karena rankingnya selalu saya ranking 1 Pak. Oh, Ya, enggak ada pertama. Bukannya agak sombong. Jadi kalau ranking itu terlihat sebenarnya tidak 100% mencerminkan dirinya sendiri. Karena nilai ada beberapa nilai yang di rapor, nilai dalam kehidupan yang tidak bisa diterjemahkan di rapor. Contohnya mungkin soft skill-nya, mungkin dikasih angka dengan nilai 100 dan berapapun nilainya itu, kita sebagai guru belum bisa mengukurnya itu. Karena menurutnya seperti itu. Jadi untuk kalau pembelajaran, ya tidak setuju karena seharusnya menurut dia
tidak tahu komputer, kita seharusnya mengajarkan supaya dia tahu kan. Nah, tahunya tuh sebatas mana. Kita nggak bisa mengukur, nilainya harusnya 100. Kalau di dunia kerja bisa nggak dia diaplikasikan gitu. Kita nggak tahu kan. Berarti nilai 100 kita itu nggak ada gunanya. Ya, kalau dia tidak bisa seperti itu. Oke, namanya ya, tuliskan. Silakan tuliskan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, saya setuju kalau rankingan di dalam pembelajaran itu ditiadakan. Kenapa demikian? Karena dari apa ya, beban psikologi sebenarnya. Ketika seorang anak mendapatkan ranking seperti itu, kemungkinan kalau oke dalam akademik dia pintar, tapi dari sosial dia kurang kan seperti itu. Jadi dia tidak akan kuat mungkin di dalam kelas kalau misalnya dibully sama temannya, mungkin ada temannya yang merasa iri, terus baru dapat ranking 1 dia sombong, malah dia anak tersebut akan down seperti itu. Jadi mungkin saja dia jadi ketimbang saya tidak punya teman, ketimbang saya dibully sama teman, lebih baik saya menjadi anak yang biasa saja, tidak usah menjadi anak yang nomor 1 di kelas. Itu saja Pak, terima kasih. Tapi pertanyaannya tadi, sebagian besar orang tua menuntut biar anaknya juara dilihat dari ranking. Nah sekarang itu menjadi polemik di kita diberhentikan. Sekarang bagaimana mengantisipasinya? Ya kan? Coba ibu sekarang Burisnya menjadi orang tua, pasti akan menurut sampai di rumah, kamu dapat ranking berapa nak? Padahal seorang nggak bawa ranking kan? Kalau ditanya mengenai bagaimana solusi untuk menghindari perankingan itu agar tidak menjadi pertanyaan dari orang tua karena tidak dapat ranking, saya rasa sudah kita lakukan, yaitu adanya deskripsi dalam setiap pembelajaran hasil belajar siswa. Tapi kemungkinan deskripsi yang sudah kita lakukan kan sama dari anak A sampai B seperti itu, baik, tidak baik, cukup seperti itu. Cuma masukan saya agar orang tua lebih puas mengenai mengetahui hasil belajar siswa di sekolah, lebih baik deskripsi itu di apa ya? Hilangkan? Bukan dihilangkan, tapi dimodif seperti itu agar lebih menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan siswa di sekolah. Kalau memang siswanya tidak mampu, ya udah mampu. Ya. Baik, ya. Nah, nanti ada teman kita yang beda pendapat. Silakan. Terima kasih. Saya pribadi berbeda pendapat dengan teman saya berdua terkait dengan perankingan pertama ini. Terkait dengan perankingan, mungkin teman-teman di sini sudah orang tua mungkin dari anak-anaknya tidak bisa dipungkiri dalam hati nuraninya pasti ingin anaknya mendapatkan ranking. Jujur saja, kan seperti itu. Entah itu prosesnya bagaimana di sekolah, tapi perankingan itu menurut saya itu perlu, tapi tidak semuanya sampai ranking terakhir. Ya, solusinya mungkin sampai ranking 3 ataupun sampai 10 besar. Di mana rankingan itu menurut saya sebagai motivasi bagi siswa-siswa itu untuk belajar lebih giat lagi bagaimana dia bisa masuk 10 besar atau biar dapat ranking yang lebih baik. Nah, seperti itu. Solusinya seperti tadi kita buat sampai ranking 10 gitu ya. Jadi yang di bawah itu kan otomatis dia tidak tahu siapa sih sebenarnya yang ranking paling bawah, sehingga tidak ada yang merasa down atau terbebani, dibully atau lain sebagainya. Jadi menurut saya tidak apa kan beda pendapat ya. Kan diskusi ya. Karena kita bicara hati nurani. Ya. Terkadang orang-orang kan berbicara baiknya adalah hatinya beda. Sebagai orang tua ingin kan anaknya dapat ranking. Ya, apapun itu tidak usah disangka. Saya tahu
tahu setiap orang punya pemahaman yang berbeda. Kita hargai itu berbeda. Oke, sukses Pak Man, itu menurut saya. Sukses juga diobati dengan apa namanya yang berbeda dari teman-teman yang lain, bahwa ada yang menyatakan oh itu perlu ya, oh itu tidak. Nah, jadi sama yang ada di sini dihukum oleh penghargaan, seperti yang sampaikan Sandi Boriska. Penghargaan itu bisa jadi menurunkan kualitas karena setelah dia umumkan oh ini juara 1, ada apa bully, ada oh ini mesti juara 1, hadirkan. Nah kan seperti itu ya, juga kan ada seperti itu ya. Yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Dia akan bekerja kalau saat ada penghargaan, tapi kalau tidak ada penghargaan dia tidak akan melakukan apa-apa. Itu loh kesana darinya. Karena dia berpikir saya sudah mendapatkan penghargaan, tapi pada saat penghargaan itu tidak ada, dia tidak akan melakukan kreativitas apapun, mati kreativitasnya. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dia kan hanya menunggu penghargaan itu ada dia termotivasi. Ya, tapi kalau tidak ada penghargaan, dia kan tidak termotivasi. Nah, jadi termasuk juga disampaikan tadi, penghargaan itu untuk mungkin di skala level tertentu bisa jadi. Tapi kita lihat bahwa anak itu bukan hanya di bidang sains, bukan hanya di bidang pintar, dia di bidang pengetahuan, termasuk juga sosial ekonominya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Di sana perlu kita pikirkan seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu berpikir apakah benar penghargaan itu akan menghukum kita. Ya, yang pasti semuanya pasti tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita untuk berusaha menunggu suatu penghargaan, pastinya akan terjadi. Misalkan kalau sertifikasi nggak cair, Bapak Ibu gimana? Pusing? Apa akan rendah untuk mengajarnya? Bukan kan? Kalau sudah bisa bersyukur dan juga lapang dada ikhlas, pasti itu ada jalan. Ya. Mungkin sekarang belum balik, tapi syukur kapan dulu ya bersabar. Syukur saya belum balik dari ini dan nanti saya balik. Saya punya tabungan banyak, teman-teman sudah balik. Ya kan sudah ada. Tahun lalu teman suatu kegiatan terakhir balik. Teman-teman sudah habis dia baru cari tahap pertama. Sampai itu cari orang, saya enggak. Cari-carinya. Ya seperti itu. Jadi, nah yang disampaikan itu terserah kita dari mana akan memaknainya. Ya, dihukum itu akan oleh penghargaan itu silakan. Ya, oke. Pak Mat, Iya. saya sangat-sangat menarik. Ya siapa? Yang tadi, coba dibalik. Kita sharing ya, karena ini bagi kita di dulu, bukan untuk mempermasalahkan, ini tidak, tapi justru kita ingin menggali apa sih yang dimaksudkan oleh isi dari slide ini. Yang mana ini adalah kutipan yang disadur dari pendapat dan tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dahlan. Yang pertama ada statement, jika katakan statement yang kalau salah, mohon maaf, dihukum oleh penghargaan. Kemudian di bawahnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, mungkin pertanyaan awal kan seperti ini, apakah ini sebuah pernyataan, teori, atau hukum? Dia harus bedakan. Kalau sudah hukum berarti ini mayoritas terjadi. Kalau teori harus diuji. Kalau pernyataan itu lebih rendah. Tadi kan, sehingga kita jangan terjebak di situ. Mungkin itu yang tidak mau kita jelaskan. Kemudian yang kedua,
Karena kita dulu pasti masuknya begitu mau penghargaan pasti yang terbaik kita adalah ranking. Penghargaan atau ranking itu muncul dari penilaian. Kembali kita tidak boleh terjebak di sini. Karena penilaian yang dilakukan itu tidak semata bahwa itu adalah evaluasi pembelajaran. Karena ada banyak proses penilaian yang memang harus membutuhkan ranking, seperti formasi CPNS dan formasi yang lain. Apakah itu bukan penilaian? Tidakkah dengan itu justru ini terbatalkan orang termotivasi belajar untuk ada pada ranking? Itu kan? Ini faktor lapangan. Tetapi kalau pada penilaian sebagai sebuah evaluasi pembelajaran, tidak setuju. Cuma kembali ada permasalahan orang tua yang mempertanyakan itu. Nah, penjelasan kita bagaimana? Kira-kira yang menulis bahasa Pina tadi ada deskripsi yang sudah sekarang dimodifikasi dalam nilai rapor. Di samping itu, sesungguhnya penilaian dalam proses pembelajaran itulah yang lebih penting yang kita sampaikan orang tua, bahwa penilaian yang dilakukan bukan untuk membandingkan anak. Kalau menurut dia, bukan untuk membandingkan anaknya dengan anak yang lain, tapi adalah membandingkan apa yang ada pada dirinya antara satu potensi dengan potensi lainnya, sehingga akan ketemu potensi dia. Itu akan bisa diukur, sehingga kalau pada K13 tolak ukurnya adalah KKM, dan pada kurikulum mereka tolak ukurnya adalah kriteria capaian kecerdasan yang berbeda, KKCP. Nah, jadi begitu anak yang ada jauh di atas KKCP, pasti itu adalah dominan akan menjadi potensi diri. Itulah yang harus kita jelaskan kepada guru. Nah, sehingga dengan demikian, tidak kira ini harus dibedah, karena di lapangan itu tidak serta merta. Kalau mau dibatasi itu akan lebih bagus lagi kalau evaluasi pembelajaran yang seperti itu. Tetapi kalau penilaian yang lain, tidak kira penghargaan itu bisa menjadi motivasi. Jadi konteksnya yang harus kita lihat. Nah, itu saya kejar sehingga ke depan kita tidak lagi mempermasalahkan anak ini ranking berapa, tetapi semua anak punya potensi diri. Jadi itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan apa yang namanya di istilah di kurikulum merdeka, ada potensi alam, apa? Kodrat, ada kodrat alam. Oh, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kodrat zaman. Ya, dan satu lagi, dia mempunyai kodrat diri yang memang khas yang ada pada diri. Itulah penghargaan sesungguhnya kodrat ini. Pada sesungguhnya pernah misalnya ada yang bisa dijelaskan terkait dengan pendapat yang tadi, yang mohon penjelasannya. Sehingga minimal kita paham tidak lagi nabakin atau menafsirkan dalam versi yang berbeda-beda. Maka sesungguhnya. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ya, jadi yang pertama ini berdasarkan kajian. Jadi teori ini berdasarkan kajian yang nanti ada siapa yang mengungkapkan bahwa kita bisa dihukum oleh penghargaan kalau kita berbuat menunggu penghargaan. Tapi sebenarnya tujuan utama kita ikut CPNS apa? Ada kesempatan, ada usaha. Setelah ada usaha, di sana baru kita akan lihat, oh baru akan melaksanakan ranking. Tapi kalau itu tidak keluar dari keinginan kita sendiri untuk ikut dari seleksi PPK, kita tidak akan
intinya kan kita berhasil dulu Pak. Jadi setelah kita berhasil, entah kita akan mendapat ranking 1, ranking 2, yang penting usaha dulu. Nah, seperti itu. Jadi usaha itu datangnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Seperti itu. Itu yang disampaikan tadi, bahwa kalau misalnya kita menunggu, oh saya harus menunggu penghargaan dulu, saya dihargai dulu untuk berbuat, baru dia akan menghukum. Seperti itu artinya. Jadi termasuk anak-anak, termasuk Bapak Ibu sendiri, ya mungkin termasuk di sini lah kegiatan. Saya akan hadiahkan Bapak Ibu nasi, silakan ikuti kegiatan. Nah, ini berarti Bapak Ibu menunggu penghargaan dulu, baru bisa hadir ke sini kan, seperti itu. Tapi kalau sudah, oke, saya sama Pak Soeharto, oke, saya teman baik sama Pak Soeharto. Dan itu dari hati nurani kan, berarti tidak menunggu penghargaan dulu. Seperti ini kan. Jadi sifatnya ya bukan hanya istilahnya kita itu harus dihargai dulu baru akan berbuat, tapi berbuat dulu mulai dari hati nurani untuk yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, memang kita ikut lomba akan menunggu hasil. Tapi kalau sebelum kita ikut lomba, kita nggak tahu kan hasilnya menang, kalah, hadiahnya apa. Kadang kita merasa kecewa. Kita sudah berusaha, kita sudah latihan berbulan-bulan, cuma dihargai dengan hadiah 50.000, 20.000, kecewa nggak? Tapi kan sebelumnya kita tidak berpikir bahwa saya akan menunggu hadiahnya. Yang penting saya mengikuti proses itu. Nah, itulah maksud saya, bagaimana kita berbuat itu mulai dari diri sendiri tanpa memikirkan penghargaan. Tapi kalau kita memikirkan penghargaan, itu akan menghukum kita, maksudnya Pak. Ya, jadi kalau kita berharap akan sesuatu hal, ya tanpa diimbangi dengan usaha, mungkin sekarang adanya kesempatan usaha, nah yang terakhir mungkin hasil Pak. Kan seperti ini. Ya, tapi kalau kita berpikir ada kesempatan, kita tidak berusaha, itu tidak akan terjadi gitu lah. Jadi kayak sekarang ada kesempatan ikut GP, tapi kita nggak datang. Tapi kalau lihat teman-teman sudah sukses GP, baru kita berpikir GP-nya mendaftar dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu akan seperti apa. Ya dia nggak berpikir GP itu akan seperti apa. Seperti sampaikan pada tadi, mungkin suatu saat akan semuanya, ya bisa jadi. Mungkin akan di stop, ya bisa jadi. Tapi kalau usah dipikir, ya orang ikuti aja lah. Gitu. Ya. Tapi kalau dia berpikir, saya ikut GP mau jadi kepala sekolah, dia tidak tolak sama bapaknya. Yang ikut, yang mau ikut pendidikan iklan kepala sekolah, tapi dia tidak mau jadi kepala sekolah, teman pedagang. Jadi mungkin kepala sekolah pedagang kan, gitu kan? Jadi yang penting dia ikuti aja. Apapun yang terjadi, penghargaan apapun yang akan diberikan, itu belakangan dipikirkan. Yang penting proses itu diikuti, usahakan untuk menyelesaikan kegiatan. Tapi kalau sudah berpikir penghargaannya, mungkin akan menjadi beban pada saat kita melakukan sesuatu. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak-anak yang ikut lomba, kamu harus dapat juara 1, beban nggak? Bisa jadi dia akan drop. Ya, jika tidak dapat juara, stres. Tapi kalau silakan kita usaha, yang penting maksimal dulu. Nanti pikirkan masalah mau dapat juara, mau nggak dapat juara, silakan. Tapi itu akan termotivasi. Kita Pak. Iya Pak. Bisa dikatakan mungkin seperti ini. Yang harus kita bedakan adalah ada penghargaan, ada tujuan. Ya. Kalau penghargaan itu mungkin lebih eksplisit berupa materi atau yang lain. Tapi kalau tujuan kira harus bedakan. Jadi setiap proses pasti ada yang namanya hasil itu tidak mutlak adalah penghargaan. Ya. Tetapi setiap usaha itu pasti ada target, itulah tujuan. Dan target itu tidak mesti penghargaan. Ya. Mungkin itu tambahannya. Kalau bisa ditambah dari penjelasan tadi. Ya. Tapi kalau dipotong hanya penghargaan saja yang disampaikan,
mungkin kurang bisa diterima. Tapi kalau ada tujuan, saya kira itu menjelaskan. Jadi ada banyak hal sesungguhnya yang dicapai dari satu kegiatan, bukan hanya penghargaan tapi tujuan. Tujuan itu juga bermacam-macam, penghargaan juga bermacam-macam. Kita ikut CBS, tujuan kita pasti dari CBS, mungkinnya di zaman SK. Setelah dapat SK, ternyata gaji pertama saya adalah 700.000 gitu misalnya. Bisa jadi kan penghargaan itu menurunkan saya. Karena jujur kita sempat 1 bulan sama-sama masuk karena gaji 700.000. Tapi syukurnya anak saya itu jasa SK itu dan bersyukur sekarang itu tidak terjadi itu. Nah, mungkin itu yang membedakan kalau penghargaan itu. Terima kasih Bang. Terus semua Pak Kepala, mungkin ada tambahan lagi? Kita lanjut. Ya. Jadi nah, di sini selain penghargaan kita juga melaksanakan apresiasi terhadap anak-anak. Ya, tadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Kepala bahwa tujuannya, nah di sini baru kita melaksanakan apresiasi program kebijakan atau apresiasi. Apresiasi itu yang pasal di sini aja. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Artinya kalau anak itu mungkin punya potensi satu, kita apresiasi. Ya, mungkin dia punya potensi di bidang akademik, apresiasi. Punya potensi di bidang sosialnya, apresiasi. Punya potensi di bidang skill keahliannya, apresiasi. Ya, baik itu mungkin piagam ataupun apalah terserah penting. Berikan pengakuan secara pribadi. Bisa jadi, terima kasih ya Anda telah membantu saya. Nah, itu pengakuan secara pribadi kepada orang siswa yang membantu kita. Beri pengakuan ke semua murid yang bergantian. Ya. Jadi mungkin kalau di kelas ya yang sudah mau bersih-bersih satu kelompok, dan beri apresiasi, beri pengakuan di sana. Beri pengakuan secara konsisten. Jangan jadikan beri pengapresiasi tapi bagaimana kita gengsi, belum kita gengsi, bertandingan baru beri apresiasi. Nah itu maksudnya di sana. Jadi yang terakhir adalah selalu fokus pada proses seperti itu. Ya, contoh pengakuan kemarin saya perhatikan. Nah di sana nilai kebaikannya adalah rasa empati ibu besar sekali. Situasinya pada saat murid menolong murid baru di kelas kita. Nah itu contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya saya menghargai di sana ada nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Nah sekarang hukuman dan konsekuensinya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Percaya? Hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi yang tidak maju. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Setuju nggak Bapak Ibu? Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya. Sudah itu, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci disiplin, kalau konsekuensinya bisa jadi anak menghargai disiplin. Paksaan ada stimulus tanggapan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Jadi bagaimana kita memberikan hukuman dan konsekuensi dalam melaksanakan proses kegiatan pendidikan seperti itu. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Ya.
Nah, sekarang ini kayaknya nyebut materinya ini. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi, nah ini yang menjadi restitusi adalah cara yang paling baik. Nanti kenapa itu bisa menjadi yang paling baik? Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nah, di sini tadi bagaimana hubungan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika sesuatu masalah, ya, kalau kita melaksanakan hukuman, yang pertama dampak pada murid akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Dan konsekuensinya adalah kehilangan hak dalam waktu jeda seseorang diri dan waktu penahanan. Jadi dengan kita melakukan restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu teori. Ya. Jadi dengan melaksanakan restitusi, kalau kita melaksanakan hukuman yang berdampak pada murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nanti bagaimana itu sebenarnya terjadi, kita bahas berikutnya. Kalau melaksanakan hukuman tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai, pasti, ya, sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Tapi kalau kita sudah melakukan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, ya. Hukuman dibuat oleh guru, konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid, ya. Dibuat oleh guru dan murid. Restitusi dibuat oleh murid. Nah, jadi ada bedanya di sini. Bagaimana kita lakukan restitusi itu dibuat langsung oleh murid. Guru tidak melaksanakan guru tidak membuat, cuma melakukan pendampingan seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan restitusi, kita harus melaksanakan yaitu keyakinan sekolah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Mengapa perlu melaksanakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas? Karena kalau kita yakin apa yang mereka lakukan itu benar, ya, berarti itulah benarnya. Walaupun itu salah, beda kan? Kalau dia sudah yakin melakukan itu sesuatu yang benar, walaupun itu benar, walaupun itu salah, itu akan menjadi benar. Jadi keyakinan sekolah atau kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, di sini pertanyaannya kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Maksud saya begini, mungkin peraturannya anak-anak wajib menggunakan helm, peraturannya, ya. Tapi dalam wajib menggunakan helm yang tersirat kebajikan universal di sana apa? Adalah keselamatan. Tapi kalau kita sudah yakin menggunakan helm itu kita selamat, pasti akan menggunakan helm. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa menggunakan helm, pembalap juga ada nggak pakai helm, aman-aman aja. Kalau di jalan banyak yang nggak pakai helm, aman-aman aja. Berarti kita tidak yakin bahwa menggunakan helm itu akan selamat. Nah, itulah maksudnya di sana. Yang kedua, mengapa kita memiliki tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kalau kita yakin bahwa menggunakan masker dan mencuci tangan itu adalah untuk keselamatan, pasti kita akan melakukan. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya, tidak. Seperti itu. Jadi di sini kita keyakinan kelas itu akan berhubungan dengan kebajikan yang universal. Silakan nanti ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 1 SD,
ya setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan yang terakhir kelas 7, bagaimana kita saling menghormati, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah itu. Jadi termasuk yang kelas SMK nanti berdasarkan mungkin disiplin sesuai dengan pelajaran Pancasila, mandiri, ya itu dibuat keyakinan bahwa kamu kalau belajar mandiri kamu akan sukses. Nah, baik, sekarang kita coba kembalikan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya seperti apa? Coba. Tadi saya sudah kasih contoh, mau pakai helm, keyakinannya adalah keselamatan. Mau pakai masker, kesehatan. Sekarang ditimpal dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, nanti kita cocokkan. Ditulis. Mungkin satu jawabannya apa? Apakah awalnya ini saya mau periksa sih kok. Masih bengong ya. Jika saya sakit maka jika saya sakit maka berikut dokter hewan. Mana di sini nyambung. Ada yang cekia gue jawabannya. Belum bisa cocok ini. Boleh jadi figur. Kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Terima kasih untuk hadir di sekolah yang menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian untuk menunggu giliran, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Oke, selesai ya. Lanjut. Ini jawabannya. Ya, jadi keyakinan kelas kembalikan barang ke tempatnya. Kita nggak perlu ngomong kembalikan barang ke tempatnya, tapi kalau sudah masyarakat, ayo kamu jawabnya barang ini gimana? Udah, ya langsung ya. Berarti ada bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, berkomitmen. Terima kasih untuk melakukan sesuatu yang menghormati orang lain, berkomitmen seperti ini. Hadir, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dan lain sebagainya. Ya, ya, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ya, lain kali 2 ya. Jadi yang pertama, posisi Bapak Ibu akan sebagai penghukum, ya, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memperlakukan sistem atau hal yang dapat menekan murid-murid lebih dari dalam diri. Dan guru itu akan berkata, harus patuhi aturan, kalau tidak awas. Nah, itu biasanya posisinya Bapak Ibu adalah sebagai penghukum. Jadi kalau kita mau aturannya sekarang gimana? Kamu tidak boleh pakai sandal, kamu tidak boleh pakai sepatu, sepatunya harus warna hitam. Seperti itu. Jadi coba saya bertanya, kenapa harus hitam? Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, di mana posisi guru biasanya bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya kalimat yang sering digunakan yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Udah Bapak Korea, saya masih ngerti-ngerti. Nah itu membuat rasa bersalah.
membuat rasa bersalah, dan dia akan merasa bersalah. Betul. Ya. Sebagai teman, bagus nggak sebagai teman? Kita akan dekat dengan anak, ya. Guru pada posisi ini akan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ayolah, bantulah bagi bapak, ya. Namun pada saat siswa kecewa, ya, tidak bisa kita berikan, dan siswa itu akan berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Padahal posisi kita sebagai guru, bukan teman. Tapi kita perlu melakukan pendekatan secara teman, ya. Tapi jangan terlalu dekat dengan murid dengan posisi sebagai teman. Yang keempat adalah memantau. Pada saat ini posisi guru adalah sebagai mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan atas peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Pertanyaan yang disampaikan adalah peraturan apa yang Bapak Ibu langgar? Peraturan apa yang anak-anak langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Yang terakhir, ini yang disyaratkan kita sebagai guru, yaitu posisi manajer, termasuk juga anak-anak menjadi manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid untuk melakukan sesuatu terhadap dirinya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersiap perbaikinya? Jadi semua itu akan mulai dari diri siswa, ya. Jadi yang diharapkan kita bukan sebagai pengukur, ya, dia harus sedikit. Gimana? Oke. Nah, dari tugas ini coba sekarang tentukan apakah Bapak Ibu ada di posisi penghukum, manajer, pembawa rasa bersalah, atau sebagai teman. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Oke, tidak ada ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah atau menghukum atau pengawas. Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu dari teman dia. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Teman? Penghukum? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah hari ini? Manajer? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Penghukum. Oke, cocokkan. Oke, penghukum terakhir benar, manajer, pemantau, teman, ya, benar. Oke. Nah, ini materi yang terakhir. Segitiga restitusi yaitu adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan berbagai bagian dari budaya positif. Oke. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menstabilkan identitas. Bagaimana agar anak itu identitasnya stabil, emosinya stabil. Pasti itu marah ya, pasti itu dekat ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan stabilkan identitas. Yang sering disampaikan pada saat menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan masalah ini. Itu yang sering, tapi tidak semua masalah kan ekspresinya akan seperti itu. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Ya, memvalidasi kebutuhan. Yang sering akan disampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa
Ya, kata-kata yang sering digunakan, kamu itu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Contoh misalnya, dia sekolah tidak menggunakan seragam sekolah, kita ngasihkan. Pasti kita tanya, kenapa kamu tidak pakai seragam? Oh, misalnya belum dicuci, belum disetrika, atau enggak apa, itu punya alasan di sana. Seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, di sana yang sering ditanyakan adalah keyakinan atas apa yang telah kamu sepakati. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi dalam menampilkan identitas itu kita membuat anak akan merasa gagal karena semua salah jadi positif terhadap dirinya. Jadi contoh katanya berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu menstabilkan identitas. Ya. Sedangkan memvalidasi kebutuhan membuat murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan sesuatu. Karena dasarnya setiap tindakan manusia adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah menguasai, ingin kebebasan, ingin kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Menanyakan keyakinan adalah melihat kesalahan dibuat. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kata-kata itu adalah apa nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal mana yang telah kita sepakati dan lain sebagainya. Jadi tugasnya adalah Bapak Ibu membuat kelompok bertiga. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Setiap masing-masing itu ada kasusnya berbeda-beda. Silahkan dibaca, dibagi sambil menunggu konsumsi, ya. Ada, ya. Satu orang nanti akan sebagai guru, satu orang akan sebagai siswa, dan satu orang sebagai pemantau. Ya. Action. Ali Udin. Coba sini dulu. Apa Bu? Oke. Baik, tadi Ibu ketemu sama Amira. Iya Bu. Dia menangis. Apa yang kamu katakan sama dia? Enggak ada bilang apa-apa Bu. Kenapa dia menangis? Sikap kecilnya. Sini. Oh di sana dah. Katanya dia diejek. Benar nggak? Mungkin dia tersinggung Bu. Dia kan dapat nilainya 60, saya kan 90. Saya kan anaknya pintar gitu loh Bu ya. Saya dapat nilai 90. Saya hanya bilang, nilaiku lebih bagus dari nilaimu. Hanya bilang seperti itu Bu. Mungkin dia tersinggung kayak gitu. Padahal maksud saya cuma hanya bercanda saja Bu. Bisa nggak kamu kalau mau menyebutkan nilai apapun itu bisa nggak dengan cara tidak seperti itu? Itu kan bisa membuat orang lain kecewa. Itu kan ada perbandingan di situ antara nilai kamu dan nilai Amira. Contohnya di mana Bu? Saya nggak tahu. Ya kan misalkan Amira kamu dapat berapa? Misalkan dia memang lebih rendah nilaimu jangan dikasih tahu. Kalau dia tidak tanya, semisal Amira kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 60. Belajar lebih giat lagi ya, kita belajar bersama-sama. Mungkin seperti itu nanti. Nanti kalau dia tanya berapa nilaimu, baru kamu kasih tahu. Belajar bersama seperti itu Ali. Tadi saya hanya bilang berapa nilaimu 60. Nilaiku 90. Kasihan dulu, hanya bilang itu aja. Nah itu sudah masalahnya, itu sudah ya itu. Jadinya dia merasa kecewa dengan nilainya yang memang rendah dari kamu. Saya dihukum? Enggak juga. Terus? Hanya peringatan saja. Nanti kalau kamu berbuat seperti itu lagi, mungkin akan ada konsekuensi. Nah, berarti kamu
tidak saling menghargai, ya, dengan teman yang memang rendah nilai belajarnya dari kamu. Tapi kan dengan ada seperti itu, ya jadi ya yang namanya cewek pasti baper lah. Apalagi memang dia sudah memang nilainya rendah, jadi harus lebih saling menghargai. Juga perlu belajar bersama ya. Kalau memang kamu menyatakannya seperti itu, kamu juga harus siap untuk mengajak bersama-sama belajar. Nanti pacarnya marah. Ya ampun, nggak juga gitu Ali. Jangan masukkan masalah pribadi masalah. Belajar, pacaran ya nanti lah. Jadi kamu harus saling menghargai ya. Biar semua sama-sama merasa aman. Nantinya tidak ada kekecewaan, tidak ada saling apa yang mendominasi, mengintimidasi. Sama-sama nyaman dan aman belajar nanti. Paham? Nanti bisa minta maaf dulu sama Amira. Gak mau. Kenapa? Tidak. Atau nanti mungkin ibu akan konsultasi dengan Amira agar dia tidak terlalu baper dengan perkataan. Ya, sedikit saya salah. Ya, terima kasih sudah mengakui kesalahan tadi. Sudah? Oke, terima kasih. 3, 2, 1, action. Baik, observasi dan refleksi segitiga restitusi dari praktek kelompok pertama tadi. Di sini kita bisa melihat dari poin observasinya dari pertama membuka percakapan dengan ramah. Walaupun tadi agak kurang karena pertama langsung Sedikit galak gurunya. langsung menuduh Ali melakukan tindakan itu, seharusnya ditanyakan kabar lah terlebih dahulu biar merasa tenang dan ramah. Kan menstabilkan identitas. Ya, tapi ibunya tadi sudah dengan senyuman. Ya, dengan senyuman. Dia pasti Sehingga si Ali jadi tertunduk malu. Ya, jadi si Ali merasa tadi si Ali juga belum merasa bersalah dengan apa yang dilakukan sebelum digali oleh gurunya tersebut. Kemudian setelah menggali cerita dari sudut pandang murid, yaitu si Ali. Jadi setelah ditanyakan apa penyebabnya, menggali cerita dari pihak murid. Sudah dilaksanakan tadi oleh bu gurunya. Kemudian menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Tadi si Ali sudah menyampaikan alasannya mengapa dia membuli temannya itu. Jadi sudah digali oleh ibu gurunya sudah. Kemudian menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Tadi sudah dilakukan. Kemudian menggunakan tahapan kedua sebagai segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Tadi sudah ditanyakan bahwa Ali membuli dari temannya karena nilainya lebih besar dan temannya itu mendapat nilai lebih rendah, tapi temannya merasa tidak fair dengan apa yang dilakukan Ali, sehingga dilakukanlah validasi tindakan yang salah oleh guru. Udah itu aja. Ya, menggunakan tahap 3 menanyakan keyakinannya, kemudian menawarkan restitusi pada murid ya untuk menghargai satu sama lain. Kemudian menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid ya. Jadi sudah diusulkan oleh murid bahwa kita melakukan kesalahan harus saling menghargai ya. Terima kasih, mungkin itu observasi dari saya. Terima kasih. Ciko, apa yang kamu lakukan di sini? Sedang makan, Bu. Tahu nggak kesalahanmu itu hari ini apa? Saya tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak bekerja dengan teman-teman piket. Kamu tahu nggak keyakinan apa sih yang perlu kamu tunjukkan saat ini? Duduk aja. Duduk aja. Enggak bekerja. Nah, kamu posisinya alasan kan kenapa sih kamu melakukan hal itu? Ya, karena saya bosan. Yang aku di kelas tidak selesai, Bu, dari tadi kelasnya panjang. Gini ya Ciko ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna.
Tapi kamu harus tahu bahwa kamu saat ini tidak menghargai teman di kelas, tidak menghormati teman-temanmu di kelas, sedang bekerja, sedang di kantin, sudah ingin pulang, kemudian sedang membersihkan kelas. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah ini saya akan tanggung jawab. Saya jadi apa ya? Ketua deh Bu, ketua untuk tingkat di kelas. Saya akan menginformasikan, melaporkan semua keadaan kebersihan kelas ke Ibu. Ya, janji nih. Janji Bu. Ya. Ingat itu ya, kamu harus ingat dengan keyakinan kelas itu, harus melaksanakannya. Oke? Ya Bu. Sudah Pak. Oke, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk panduan observasi dan refleksi segitiga restitusi yang bisa sampaikan atau kami paparkan. Yang pertama itu mungkin sedikit terkait dengan percakapan yang dilaksanakan, itu menurut kami sudah terlaksana namun belum mencerminkan keramahan. Jadi sudah terlaksana tapi belum mencerminkan keramahan, sedikit saja. Karena ada bahasa bentakan, karena bahasa ramah itu kan sebenarnya untuk mengiringnya lebih bisa lagi menampilkan percakapan yang agak ramah. Kalau dari cerita sudah dilaksanakan, menggali cerita di sudut pandang murid sudah. Terus yang selanjutnya menggali alasan dan melakukan tindakan sudah. Menggunakan tahapan menstabilkan identitas meskipun tidak belum stabil karena sisi waktu juga itu sudah beberapa yang dilaksanakan. Terus yang selanjutnya validasi tindakan yang salah itu sudah dilaksanakan juga, menanyakan keyakinan dari guru dan dari siswa sudah dilaksanakan. Terus melakukan restitusi pada murid itu menurut kami belum sih, tapi itu sudah ada tahap-tahapnya. Tahapannya ada. Mengganti tindakan restitusi yang disuruh oleh murid sudah. Ya. Oke. Mungkin sekian dari dia. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemantauannya. Lanjut ke kelompok 3. Baik, dalam kesempatan ini Bapak akan coba mengulas sedikit materi tentang apa yang Bapak lakukan. Ya, silakan. Maaf Bapak, saya mau izin sebentar. Ya, silakan. Kok saya pikirkan dari tadi anak ini selalu yang minta izin terus kenapa ya? Nah, sekarang kamu kenapa selalu minta izin? Apa penyebabnya? Padahal setelah Bapak perhatikan, kamu hanya sekedar gelindang-gelindang aja di luar, tidak melakukan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Coba ceritakan sedikit apa sebenarnya kasus atau masalah yang Anda alami selama ini. Sebenarnya saya komponen itu karena sebenarnya Terus? sampai juga saya sama teman-teman tidak diperhatikan. Itu saya untuk biar diperhatikan sama teman-teman, saya membuat izin seperti Oh gitu. Ini sebenarnya hanya sandiwara bagaimana caranya agar Nak bisa bergabung dan bergaul bersama kelompok teman-teman itu aja. Baik. Terus cara Anda ini kira-kira bisa diterima enggak oleh teman-teman atau di kelompok Nak itu? Belum tahu juga Bapak, tapi dari teman-teman tadi ada yang menertawakan saya bahwa saya dibilang ke belakang aja terus, minta izin aja terus. Saya bilang karena kesehatan saya sembelih seperti itu Pak. Iya. Baik, kasus ini Bapak anggap selesai sampai di sini. Nanti akan Bapak bantu untuk bagaimana cara Anda untuk bisa bergabung dengan kelompok teman-temanmu itu ya. Baik, sekarang silakan. Dari situasi tadi, jadi kelihatannya ya memang sudah nampak, artinya dengan siswa yang permisi bahkan tidak dalam hitungan 5 menitan sudah keluar untuk ke belakang. Jadi itu sesuatu yang aneh yang dijumpai oleh Bapak Guru yang sedang mengajar. Namun dalam penanganan ini saya lihat ya dari
kalimat pembuka gurunya memang sudah bagus, artinya tidak langsung memarahi, cuman hanya nadanya sudah menganggap bahwa anak itu sudah bersalah. Itu pendekatannya. Tapi di sini belum kelihatan ada penstabilan mental. Artinya penstabilan mental itu saat anak melakukan seperti itu, sampaikan ini biasa terjadi, kadang-kadang gangguan pada siklus ya, pencernaan pada tubuh kita itu wajar saja. Namun disarankan dulu bahwa untuk berobat, kan begitu, disarankan untuk berobat. Siapa tahu artinya anak-anak, kita anggaplah anak ini memang adanya seperti itu. Kita sarankan tidak menganggap bahwa ini anak ini memang sudah anak yang memang sengaja tidak ada kemauan ke belakang, tapi terus permisi. Kan kita tidak tahu benar apa enggak, ya begitu. Jadi kita anggap itu benar dulu, dia memang benar-benar ke belakang dan mungkin ada gangguan. Nah, kita sarankan dulu untuk berobat. Kalau memang ternyata tidak mau berobat, baru kita sebenarnya apa sih kok berobat tidak mau, apa sih alasannya, kan begitu. Nah, mendengar dari penyampaian anak alasannya itulah kita bisa memberikan keyakinan. Nah, alasan tadi memang masuk akal seorang anak berbuat seperti itu karena ingin dia itu kadang-kadang anak punya metode tersendiri untuk bisa lebih dekat dengan temannya, karena mengaku sulit dekat dengan teman-teman sekelasnya. Jadi mengambil suatu tindakan khusus, nah itu juga manusiawi. Ada hal yang khusus dikerjakan supaya temannya ini tertarik untuk bergaul dengan anak ini. Nah itu dari segi menstabilkan mental dan keyakinan. Nah untuk tindakannya, jadi untuk tindakan ini diminta nanti untuk besoknya, nah lebih bertanggung jawab dan lebih menghormati, di mana yang dimaksud dihormati di sini adalah guru yang sedang mengajar, dan bertanggung jawab dalam hal ini adalah bertanggung jawab dengan pada dirinya sendiri, di mana saat mengikuti pelajaran semestinya mampu menerima apa yang diberikan oleh guru. Nah. Yang hormati dan yang banggakan, jadi di penghujung kegiatan diseminasi ya, tadi kita sudah laksanakan praktek segitiga restitusi, bagaimana kita menangani masalah terhadap anak ya. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan dalam kasus-kasus yang sangat kita lihat di sini kan sangat beragam ya, beragam. Tapi coba kita nanti belajar bersama-sama, karena saya juga baru belajar tentang bagaimana kita menangani kasus dengan menggunakan metode segitiga restitusi seperti itu. Sebelum yang akhiri kita ada refleksi ya. Jadi refleksi itu sifatnya dari kegiatan ini apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita gali, tanggapannya seperti apa, baik untuk diri dia sendiri maupun dari teman-teman. Mungkin satu aja yang bisa memberikan refleksi, Bapak Ibu, Pak ya, Pak Dan. Ya, jadi dari kegiatan ini apa yang bisa Bapak Sudano dapatkan ya, apa yang bisa Pak Sudano gali sehingga menjadi motivasi untuk kita bersama, dan mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan terhadap diri saya selaku calon YK sehingga kedepannya kita bisa saling berbagi. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mas saya dan Sudano. Dalam hal ini saya sangat-sangat merasa beruntung sekali diundang sebagai peserta dalam pembahasan materi ini. Jadi pengalaman yang dapat kami sampaikan, khususnya saya sebagai guru mengajar di kelas adalah dengan metode ini tentunya dapat memotivasi dan menambah wawasan saya dalam mengajar dalam kelas. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana atau situasi di kelas, terutama di jam siang yang pada umumnya anak-anak itu sudah lesu, lelah dan mengantuk.
Dengan metode ini kita bisa terapkan untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak di dalam mengajar. Kemudian untuk calon guru penggerak seperti Bapaknya Mas Warga, selama beliau menanyakan modul-modul yang selalu dikirim ke grup, terutama di grup Desta, kami selalu mengikuti apa yang beliau sampaikan itu. Setelah kami terapkan, memang benar-benar bisa membantu di dalam kegiatan saya mengajar di kelas, sehingga saya di dalam kelas itu tidak pernah merasa kekurangan materi, selalu ada saja materi dadakan yang bisa memunculkan sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas yang bersangkutan. Kemudian kami harapkan untuk Pak Mas Warga sebagai calon guru penggerak, bagaimana bisa hal-hal seperti ini selalu dilaksanakan dan selalu memberi pembebasan kepada kami, sehingga kami semua bisa menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai guru dengan baik, dengan tidak ada keterpaksaan dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam penyampaian materi kami selalu merasa riang gembira. Sekian dan terima kasih. Oke, semua Pak Mas dan atas refleksinya. Baik, jadi dia akan selalu berbagi, walaupun bukan sebagai guru penggerak, kita juga sudah berbagi kemarin oke tentang learning dengan praktek baik, dan kita juga ingin yang namanya sesuatu itu pasti ada perubahan. Otomatis sekarang paradigma tentang pendidikan itu kan sangat-sangat luar biasa berubah. Ya, jadi mari kita sama berbagi praktek baik untuk kita bersama. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi pindah ke Wasana Ngatur Widya dan juga kegiatan disiplинasi ini. Akhir kata yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan membantu saya dalam diskusi ini. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkumpul lagi. Kegiatan ini kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.